Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Jumpa lagi dalam YouTube channel saya. Baik, pada kesempatan ini saudara-saudari, di mana saja berada, kita akan berbicara peran filsafat, masyarakat, dan kebudayaan dalam konteks pendidikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana filsafat sebagai dasar berpikir manusia. Yang kedua, bagaimana masyarakat dan kebudayaan sebagai hasil interaksi sosial. Yang ketiga, pendidikan sebagai sarana pewarisan nilai dan pengetahuan. Tujuannya adalah bagaimana kita memahami hubungan mendalam antara filsafat, masyarakat, kebudayaan, dan implikasinya dalam konteks pendidikan. Ya, definisi filsafat, masyarakat, dan kebudayaan ini kita mempelajari ya, bagaimana saling keterhubungan, bagaimana saling ketergantungan. Di mana filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat, realitas, pengetahuan, dan eksistensi. Kita mempelajari tentang alam semesta, kosmologi kehidupan, apakah dia itu manusia, apakah benda. Kita belajar metafisika, sesuatu yang tidak dilihat ya menjadi ada. Kita belajar itu benda, sesuatu yang tidak kelihatan menjadi ada. Nah, salah satu contoh kita belajar yang tidak ada menjadi ada ya. Contoh, zaman dulu orang-orang tua bilang tidak boleh duduk di depan pintu. Tidak boleh duduk di depan pintu, awat setan lewat. Akhirnya kita sakit. Tetapi ketika melalui refleksi kritis, melalui kajian-kajian filsafat pengetahuan, epistemologi, oh ternyata duduk di pintu itu kenapa sakit? Oh, karena pertukaran antara udara kotor dan sehat mengakibatkan anak sakit. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mempelajari hal-hal yang tidak kelihatan atau metafisika. Atau misalnya, oh malam tidak boleh duduk di bawah pohon besar, nanti kena pukul dari setan ya, atau roh-roh jahat. Tetapi melalui dari kajian filsafat, oh ternyata ketika duduk di pohon malam itu sakit. Kenapa penyebabnya? Karena pendekatan filsafat pengetahuan. Kalau di bawah pohon duduk malam-malam, kenapa kita ketahui bahwa pada pagi hari pohon itu mengeluarkan oksigen, malam itu dia membuat kotoran atau karbon dioksida atau CO2 yang mengakibatkan anak itu sakit. Nah, itu contoh kedua. Mungkin contoh ketiga, orang tua zaman dulu bilang gini, tidak boleh mandi di sungai jam 12 siang. Kadang ada yang mandi siang itu langsung meninggal. Karena kita ketahui bahwa oh ternyata 12 siang tidak lagi mandi, ketika kena air panas langsung meninggal. Nah, ini ya saya mau katakan bahwa filsafat mempelajari segala macam ya, kosmologi kehidupan, mempelajari alam semesta, termasuk yang tidak kelihatan. Lalu yang kedua, masyarakat. Masyarakat kita ketahui bahwa adalah kumpulan individu ya yang terikat, yang menempati suatu wilayah ya, yang terikat oleh norma, nilai, dan tujuan bersama, konsensus, tujuan bersama yang telah disepakati oleh mereka. Nah, yang berikut adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil ya dari pola pikir, nilai, norma, dan artefak yang diwariskan dari generasi ke generasi ya, dari generasi ke generasi. Lalu bagaimana hubungan antara filsafat dan masyarakat? Pertama, filsafat itu memberikan kerangka berpikir yang membentuk pandangan dunia dan masyarakat. Seperti tadi salah satu contoh di awal, saya beri contoh ya. Dia memberikan arah ya. Yang kedua, nilai-nilai filsafat seperti etika, moral mempengaruhi struktur sosial. Ya. Karena kita berbicara filsafat sekarang itu teoritis, tetapi kita belajar tentang kearifan lokal. Kearifan lokal itu atau local wisdom itu merupakan filsafat ya yang sebenarnya ya sesungguhnya, yaitu kearifan lokal praktis. Filsafat praktis yaitu kearifan lokal, kebijaksanaan lokal. Yang ketiga, pemikiran filsafat kritis mendorong perubahan sosial. Hubungan antara filsafat dan kebudayaan. Filsafat mempengaruhi pola pikir yang melahirkan kebudayaan ya. Karena kita ketahui pola pikir itu melahirkan pola pikir yang dipikir oleh manusia. Ketika manusia berpikir itu dia sudah berfilsafat ya. Ketika kehadiran manusia dia melahirkan kebudayaan. Orang akan bertanya, antara manusia dan kebudayaan siapa yang dahulu? Di sini saya mau katakan bahwa kebudayaan hadir bersamaan dengan hadirnya manusia di dunia ini. Itu melalui apa? Refleksi kritis dari filsafat. Yang kedua, sistem nilai dan norma kebudayaan itu berakar pada pemikiran filsafat tadi ya, yang dipikir oleh manusia, maka melahirkan kebudayaan. Oleh karena itu
budaya itu hadir bersama dengan hadirnya manusia di dalam dunia ini. Yang berikut adalah evolusi kebudayaan sejalan dengan perubahan dalam pemikiran filsafat. Lalu hubungan antara masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat menciptakan dan mewariskan kebudayaan. Yang kedua, bahwa kebudayaan memberikan identitas dan kerangka nilai bagi masyarakat, memberikan identitas penciri yang membedakan antara warga masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Yang berikut, bahwa perubahan sosial dalam masyarakat seringkali dipicu oleh dinamika dalam kebudayaan. Implikasi di dalam pendidikan, implikasi filsafat dalam pendidikan. Pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan pewarisan nilai-nilai kebudayaan. Yang kedua, filsafat pendidikan menentukan arah dan tujuan pendidikan seperti humanisme, pragmatisme, dan idealisme. Masyarakat dan kebudayaan lokal mempengaruhi kurikulum pendidikan. Seperti channel awal saya katakan bahwa antara filsafat dan pendidikan tak terpisahkan. Philosophy without education is blind, and then the education without philosophy is not valid. Peran guru dalam pendidikan. Guru sebagai fasilitator dan mentransfer nilai-nilai filsafat, kebudayaan, dan norma dan nilai-nilai sosial. Yang berikut, bahwa pengajaran harus kritis terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun kebudayaan. Pengembangan kurikulum yang kontekstual dengan nilai masyarakat dan kebudayaan. Tantangannya pendidikan di era globalisasi sekarang, apalagi kita banyak ya kita sekarang mengalami krisis moral, degradasi moral ya itu tantangan-tantangan di era globalisasi. Ya, harapan kita dengan perkembangan teknologi dan globalisasi mempengaruhi filsafat pendidikan. Yang kedua, konflik antara nilai-nilai kebudayaan lokal dan global dalam pendidikan. Tantangan itu sering terjadi konflik antara nilai-nilai kebudayaan lokal dan global dalam pendidikan, sehingga nilai-nilai lokal sudah mulai tergerus. Bagaimana kita berpikir dengan filsafat pendidikan ini? Lalu yang pentingnya pendidikan multikultural yang seimbang antara pemikiran kritis dan nilai-nilai lokal. Nah, di sini saya mau simpulkan bahwa filsafat, masyarakat, dan kebudayaan itu saling mempengaruhi dalam membentukkan pendidikan. Karena pendidikan harus adaptif terhadap segala perubahan filsafat dan dinamika, perubahan filsafat dan dinamika sosial budaya. Implikasi filsafat dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik, yang menyeluruh untuk membentuk generasi yang berpikir kritis dan berbudaya. Jadi kita perlu berpikir yang holistik, ya, menyeluruh, sehingga menjadi generasi yang berpikir kritis dan berbudaya. Itu saja penyampaian saya pada channel kali ini. Sampai jumpa pada channel YouTube berikutnya.